tentang sujud sahwi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sujud sahwi itu artinya lupa. Lupa. Tapi jangan kita buat jadi kepanjangan. Ada orang yang membuat sujud lupa ini dipanjangkannya. Lupanya tuh lugu, panya tuh pau. Jadi lugu-lugu pau. Nah itu maksudnya. Di sini dicontohkan apa arti sahwi. As-sahwu fi syai', meninggalkan sesuatu tanpa sengaja atau tidak tahu. Meninggalkan sesuatu tanpa sengaja atau karena tidak tahu. Kemudian ada kata-kata lagi as-sahwu ala syai', meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Jadi bisa berarti sahwu itu selain lupa, tanpa sengaja atau tidak tahu. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan karena terlupa terhadap rukun yang tertinggal dalam sholat ataupun yang sifatnya sunnat muakkad. Dasarnya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum", apabila salah seorang kamu fi sholati, dalam sholatnya, falam yadri kam shalla salasan am rabi'an, dia tidak tahu apakah sholatnya itu sudah 3 rakaat atau 4, falyatrah syak, maka buanglah keraguan itu. Falyatrahis syakka, buanglah kebimbangan itu. Waliyabni ala mastayqana, kemudian ambillah yang meyakinkan. Summa yasjudu sajdataini, kemudian setelah itu sujudlah 2 kali sujud, qabla ayyu salam, mengucapkan salam, menutup salam. Fa in kana shalla khamsan, andai pun tadi salatnya itu ia merasa baru 4 padahal sudah 5, syafa'na lahu salatahu, maka dengan sujud sahwi itu akan menggenapkan salatnya tadi. Jadi andai pun sudah 5 rakaat ya kan sebenarnya, tapi dia merasa yang keempat, lalu sujud sahwi, maka sujud sahwi itu akan menggenapkan. Wa in kana shalla itmaman, dan jika salatnya itu sudah genap, li arba'in, 4 rakaat, kanata targhiman lisyaitan, maka sujud sahwi itu akan membuat setan menjadi marah. Itu salah satu hikmahnya pokoknya. Dengan kita melaksanakan sujud sahwi karena lupa rakaatnya, ini membuat setan menjadi marah, kata Rasul. Seolah-olah tadi tatkala dia melupakan awak, kemudian awak ejek pula, begitulah. Dengan sujud sahwi itu seolah-olah mengejek dia itu. Maka dia jadi marah, kata Rasulullah SAW. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, masuk kita kepada mazhab Syafi'i, ya. Langsung kita kepada mazhab Syafi'i, kita tidak bahas mazhab yang lain. Apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu hukumnya sunnah bagi imam ataupun orang yang sholat munfarid, ataupun orang yang sholat sendirian, hukumnya sunat kalau terlupa.
Jika seandainya imam melakukan sujud sahwi, maka makmum harus ikut. Tetapi kalau imam tidak melaksanakan sujud sahwi, jangan makmum sujud sahwi sendirian di belakang. Ya kan? Mengapa? Karena makmum di bawah tanggungan imam, begitu kata mereka. Jadi sungkat sujud sahwinya imam baru diikuti. Kalau dia tak sujud sahwi, jangan sujud sahwi sendirian di belakang. Udah, ikuti dia tak sujud sahwi. Kemudian kita tengok penyebabnya ya. Apa sebab-sebab yang menyebabkan kita melaksanakan sujud sahwi, baik dalam solat berjamaah ataupun di dalam solat sendirian. Sebab yang pertama, meninggalkan sebagian sunnah-sunnah yang ab'ad. Jadi dalam sholat itu ada sunnat ab'ad, ada sunnat hayat. Sunnat ab'ad dalam bahasa kita namanya sunnat mu'akkad. Nah, sunnat mu'akkad itu sama dengan sunnat ab'ad. Jadi kalau ini tertinggal, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Apa yang termasuk dengan dalam sholat sunnat ab'ad itu? Tahiyat awal. Bukan tahiyat awal. Dia tidak rukun, tetapi sunnat ab'ad atau sunnat mu'akkad. Kemudian duduk dalam tasyahud awal. Nah, itu dia juga termasuk sunnat ab'ad atau sunnat mu'akkad. Doa qunut baik dalam sholat subuh ataupun sholat witir. Inilah contoh-contoh sunnat ab'ad. Jadi apabila seseorang itu tatkala melaksanakan sholat tidak melaksanakan tahiyat awal, maka dia tidak perlu mengulangi. Cukup nanti sebelum salam lakukan saja sujud sahwi. Begitu juga dalam salat berjamaah. Di dalam salat berjamaah, kebetulan imam tak melaksanakan tahiyat awal. Habis selesai dia sujud, Allahu Akbar, langsung naik dia. Ya kan? Maka udah ikuti saja. Ikuti saja. Jadi macam mana kalau misalnya seseorang itu baik dia salat sendirian ataupun selaku imam, sudah dia berdiri tadi baru ingat dia, abah tak tahiyatul tadi. Lalu dia duduk, dia balik. Padahal tadi sudah sempat berdiri kan? Maka sholatnya batal. Cuma ada pengecualian.
kan? Jadi kata di sini kan wa in ada ilaihi nasyan lam tubtil. Kalau seandainya dia tadi sudah bangkit, sadar dia tidak tahiyat, duduk dia balik. Nah, jadi kalau karena dia melakukan itu karena lupa kalau itu tak boleh. Sebenarnya selama ini dah tahu jadi itu tak boleh, tapi karena tadi tak tahiyat aku, tak ingatnya dan tak boleh, duduk dia balik, lupa dia. Lam tubtil, maka sholatnya tidak batal. Lupa dia dan tak boleh itu, duduk dia balik, maka sholatnya tidak batal. Wa kaza. Udah berdiri? Iya, toga, ya kan? Ingatnya duduklah dia balik, tahiyat dia. Iya. Udah lurus. Nah kan? Kalau seandainya tadi karena lupa dia itu dan tak boleh, kan mau juga tahunya dan tak boleh, tapi kadang lupa. Iya ya, tunggu. Wa kadza, begitu juga in ada ilaihi jahilan. Kalau dia tadi duduk kembali itu karena kebodohannya. Nah, begitu penjelasan dari mazhab Syafi'i. Wa kadza in ada ilaihi jahilan. Nah, dia duduk kembali karena kebodohannya. Fil asah, menurut pendapat yang lebih sahih atau paling benar, tidaklah batal sholatnya. Dan dia sadar yang dilakukannya itu. Tahu dia tak boleh, tapi dibuatnya juga. Duduk dia balik. Coba Pak? Lupa. Nanti kita baca ya, banyak ini hadis Nabi tentang masalah seperti ini, ya kan? Ya kan? Dan dia mengetahui bahwa itu tak boleh, tapi dilakukannya juga, maka batallah sholatnya. Jadi semenjak ini saya yakin, itu mudah-mudahan ingatnya itu akan datang, ya kan? Kalau tak tinggal tahiyat, udah sempat berdiri, udahlah, biarkan sajalah. Nanti sudah sebelum salam, maka sudah sah itu kan. Macam mana Pak? Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnatnya hukumnya, ya. Sunnat, berarti berkuranglah kesempurnaan, itu aja lah dia kan, berkurang kesempurnaan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci, la yanamu, ya tak tidur, wa la yashu, dan tidak lupa. Itu sujud. Iya. Baca aja macam apa itu juga. Ya bisa aja. Iya, kau naik baca. Sujud sekali lagi, itu juga baca udah. Baru tutup dengan salam. Itu yang baca, kan? Jadi tadi karena meninggalkan yang sunnat ab'ad, maka tidak perlu diulangi. Iyalah. Jadi alasan mazhab Syafi'i maka tadi katanya sholatnya batal karena tadi sudah sempat diselingi dengan rukun. Tadi kan tahiyat awal itu kan sunnat ab'ad. Berdiri dia, kan berdiri ini rukun. Udah sempat diselingi dengan rukun, maka tidak perlu lagi apa mengulang duduk balik. Macam mana? Itulah tadi kan janjinya tadi kan begini. Sadar dia itu tak boleh. Ilmu kewajibannya juga batal. Itu dia.
berdiri belum belajar begini, tak tahu dia. Iya kan? Jadi itu kalau imam misalnya begitu lakukannya, ditinggalkannya tasawuf awal, udah ikuti aja lah. Ah, ikuti aja lah. Ah, itulah. Inilah tadi nih kan. Takut aku pasti khusyuk. Khusyuk pasti itu, dan jelas itu khusyuk belakang itu.